Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fardan Fahrudin, NPM D118034447, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 April Sumedang. Baik, di sini saya diberikan tugas oleh Bapak Desan Hendriawan untuk menjawab dua pertanyaan, yaitu pertanyaan yang pertama, jelaskan menurut Anda mengenai apa saja manfaat digital workplace bagi para pekerja atau profesional. Dan pertanyaan yang kedua adalah, menurut Anda konsep B2B dapat digunakan pada penjualan apa saja selain alat tulis kantor? Jelaskan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu jelaskan menurut Anda mengenai manfaat digital workplace bagi para pekerja atau profesional. Yaitu manfaatnya sangat banyak sekali. Digital workplace ini manfaatnya yang kita ketahui adalah satu, menghemat biaya. Kenapa menghemat biaya? Karena kita tahu bahwa digital workplace ini sangat bermanfaat bagi industri, perusahaan maupun para pekerja. Kenapa? Karena menghemat biaya ini adalah salah satu keuntungan yang bisa dicegah oleh perusahaan. Dari kas tersebut kita hanya bermodalkan software, komputer, dan juga jaringan internet, dimana kita juga tidak harus banyak mengeluarkan uang untuk membeli peralatan yang lain seperti pada masa dahulu sebelum adanya teknologi. Kemudian manfaat berikutnya adalah kita dapat mengefisiensikan waktu kita dapat bekerja di mana saja. Contohnya pada saat pandemi ini kita bisa bekerja di rumah menggunakan teknologi tersebut. Kemudian manfaat yang berikutnya adalah kita dapat melihat kinerja dari teknologi tersebut tanpa harus mengeluarkan banyak energi untuk melihat kinerja tersebut seperti apa. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu menurut Anda konsep B2B dapat digunakan pada penjualan produk apa saja selain dari alat tulis kantor? Silahkan jelaskan. Salah satu contoh dari produk B2B selain alat tulis kantor adalah bidang manufaktur mobil. Semua orang tahu beberapa merek terbesar yang mempengaruhi konsumen, tetapi dalam setiap model mobil atau truk yang mereka hasilkan adalah produk perusahaan lain, seperti ban, kaca, dan barang elektronik lainnya. Pabrik akan membeli produk-produk dari berbagai macam pemasok dan memasukkannya ke dalam produk akhir. Ketika Anda membeli mobil dari suatu perusahaan, Anda dapat membeli suku cadang yang dibuat secara lusinan atau ratusan dari bisnis atau perusahaan lain dari seluruh dunia. Penjualan bisnis ke bisnis adalah bagian penting dari rantai pemasok setiap industri. Contoh aktivitas B2B di dunia nyata adalah terlihat daripada yang Anda duga. Misalnya, perusahaan penyimpanan dokumen berbasis cloud Dropbox melayani bisnis maupun perorangan. Kemudian perusahaan General Electric menghasilkan banyak barang konsumen, tetapi menyediakan suku cadang untuk perusahaan lain. Mungkin cukup itu jawaban dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.